warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gita, NIM 19016094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi novel, yaitu novel Negeri Lima Menara. Yang pertama, identitas buku. Judul Negeri Lima Menara. Penulis novel ini adalah Ahmad Fuadi, yaitu seorang mantan wartawan Tempo dan VOA. Penerbit atau tahun terbitnya yaitu penerbitnya adalah PT Gramedia Pusat Utama Jakarta dan diterbitkan pada tahun 2009. Yang keempat, genre. Novel ini bergenre Islami atau religi. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia. Yang keenam, ukuran buku atau jumlah halaman adalah 19,7 dikali 13,7 cm. Jumlah halamannya adalah 423 halaman. ISBN-nya adalah 978/1922/48661/6. Negeri Lima Menara. Umur hidupnya, Alif tidak pernah menginjakkan kakinya di luar ranah Minangkabau. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan, bermain bola di sawah, dan mandi di air biru Danau Meninjau. Tiba-tiba dia harus melintasi punggung Sumatera untuk menuju sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Ibunya ingin dia menjadi seorang Buya Hamka, tetapi Alif memiliki cita-cita lain, yaitu ingin menjadi Habibie. Yang berpesan dan selalu berkata, memiliki seorang anak yang soleh dan berbakti pada orang tua adalah sebuah warisan yang tidak ternilai harganya. Alif dengan berat hati dan setengah hati berangkat ke Jawa Timur untuk belajar di pondok. Pada hari pertama belajar di Pondok Madani, Alif terkesima dengan sebuah mantra sakti, yaitu manjat gawa jagda, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Disatukan dengan hukum jewer berantai, Alif berteman dengan 5 santri yang berasal dari ranah yang berbeda, seperti Raja yang berasal dari Medan, Atang yang berasal dari Bandung, Sain yang berasal dari Surabaya, dan Durmajin yang berasal dari Sumenep, dan Baso yang berasal dari Goa. Mereka berenam menjadi sekawan yang mempunyai cita-cita dan mimpi ingin mengarungi samudera untuk menggapai cita-citanya. Di bawah menara masjid, mereka menunggu azan maghrib sambil menatap awan yang mulai berarah ke ufuk barat. Dengan melihat awan itu, mereka menggambarkan impian dan mimpi mereka masing-masing. Seperti Alif yang melihat awan itu seperti benua Amerika, yaitu sebuah benua yang ingin dia kunjungi nanti setelah dia lulus. Terus begitu pun juga dengan yang lainnya, melihat awan itu seperti Mesir, Arab Saudi, dan benua Eropa. Melewati lika-liku kehidupan di dunia pesantren, mereka berhasil dan berkumpul di Inggris. Kemudian mereka bernostalgia dan membuktikan cita-cita mereka yang mereka rangkai di bawah menara masjid. Pada awalnya Alif berpikir dunia pesantren itu adalah metode pembelajaran yang kuno dan kampungan. Ternyata anggapan itu salah. Di pesantren dia diajarkan bagaimana hidup dengan disiplin yang tinggi, sehingga melahirkan santri-santri yang bertanggung jawab dan komitmen. Kelebihan dari novel ini adalah sangat menginspirasi. Dilihat dari sifat para tokohnya yang sangat tidak mudah putus asa dan bekerja keras. Dia selalu menemukan cara baru untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada. Menceritakan kehidupan di pondok pesantren, novel ini memberikan inspirasi kepada remaja bahwa metode pembelajaran di pesantren bukanlah suatu metode pembelajaran yang kuno. Di pesantren kita juga diajarkan ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, novel ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga para pembaca mudah untuk menangkap maksud pengarang. Selanjutnya, novel ini juga membuat para pemimpi untuk terus bermimpi untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Karena orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil dan orang yang sabar pasti akan beruntung. Kekurangan dari novel ini adalah tidak adanya kejelasan gambaran para tokoh di akhir cerita, yaitu mengenai perjalanan hidupnya, yang juga alurnya mudah cepat berubah. Ini adalah unsur intrinsik. Satu, tema yang diangkat dari novel Negeri Lima Menara ini adalah pendidikan dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, tokoh dan penokohannya. Satu, Alif yang berwatak rajin dan penuh dengan semangat. Yang kedua, ibu atau ama, yaitu sabar
dan tegas dan penyayang. Yang ketiga, ayah, pendiam dan penuh dengan perhatian. Yang keempat, raja yang berwatak percaya diri dan keras. Yang kelima, Atang yang berwatak humoris. Yang keenam, Rumajin yang berwatak mandiri. Yang ketujuh, Said yang berwatak kurang percaya diri. Yang kedelapan, Kiai Rais yaitu bijaksana. Yang kesembilan, Ustadz Salman yang berwatak penuh perhatian. Yang ketiga, latar. Latar ini terbagi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama, latar tempat, yaitu di Pondok Madani. Yang kedua, di sebuah desa di sekitaran Danau Meninjau. Latar suasana dari novel Negeri Lima Menara ini adalah membahagiakan, mengharukan, dan membanggakan. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktunya adalah pagi hari, dini hari, dan sore atau senja hari, dan malam. Yang keempat, alur. Novel Negeri Lima Menara ini menggunakan alur maju. Selanjutnya, sudut pandang. Novel Negeri Lima Menara menggunakan sudut pandang orang pertama. Amanat yang terkandung dari novel Negeri Lima Menara ini adalah tinggi apapun cita-cita dan impian bisa diraih dengan doa, disiplin yang tinggi, dan kerja keras. Selanjutnya, gaya bahasa. Penulis menggunakan berbagai macam gaya bahasa atau majas dalam cerita, dan pada beberapa bagian penulis juga menggunakan bahasa Arab.